Halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Perempuan Tanah Jahanam. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang ingin mengambil harta warisan kedua orang tuanya. Namun terjadi sesuatu hal yang mengerikan. Kalian pasti penasaran kan sama alur cerita filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, ada seorang wanita yang bernama Maya yang sedang bekerja sebagai penjaga tol. Dia ini mempunyai seorang sahabat yang bernama Dini. Ketika mereka sedang ngobrol santai di telepon, ada seorang pria aneh yang selalu memperhatikan Maya. Maya pun merasa bingung sekaligus takut dengan pria tersebut. Hingga akhirnya pria itu menghampiri Maya sambil membawa senjata tajam dan mengejar Maya hingga Maya pun terpojok. Tanpa segan dia ini melukai Maya. Namun di saat dia ingin membunuh Maya, scene pun berpindah kepada Maya yang sudah pindah dari kerjaan lamanya dan sedang menjalankan bisnis kecil-kecilan bersama dengan sahabatnya Dini. Namun bisnis mereka tidak berjalan mulus. Dengan minimnya pembeli, mereka pun berdiskusi bagaimana cara agar bisnis mereka ini bisa berkembang. Ternyata Maya ini tinggal bersama bibinya, dan dulunya juga dia mempunyai orang tua yang lumayan tajir. Namun Maya sama sekali tidak pernah bertemu dengan sosok orang tuanya tersebut. Dengan niat untuk mengambil hak waris dari orang tuanya, Maya dan Dini pun berencana untuk pergi ke desa, yang dimana rumah besar bekas orang tuanya itu bisa Maya tempati. Ketika dalam perjalanan, Maya melihat 3 sosok anak kecil yang berjejer di samping jalan. Karena dianggap halu, Dini pun tidak begitu menghiraukannya. Pagi yang cerah di Bikini Bottom. Anjing, Bikini Bottom lagi, cocok. Bukan di desa itu. Oh, iya. Pagi hari yang cerah di desa, apalah namanya itu. Anjir, kok gak tau gak usah dibilang gitu ya, anjir. udah. Pagi yang cerah di desa. Aduh, Sari. Karjosari anjir, desa Karjosari. Oh. Pagi yang cerah di desa Karjosari, sampailah mereka di pangkalan delman. Maya pun bertanya kepada mas-mas tukang joki delman tersebut. Anjing, mana ada joki, cowok? Kan dia ngejokiin delman. Gak joki juga, cowok. Jadi tukang delman aja langsung, cowok. Gak ada jokinya itu. Oh ya udahlah. Ada next. Maya pun bertanya kepada mas-mas tukang delman tersebut di mana letak desa Karjosari. Karena mas-mas itu tahu tempatnya, mereka pun langsung OTW. Mas-mas itu cukup tahu dengan kepala desanya yang bernama Ki Saptadi, yang ternyata seorang dalang wayang kulit yang cukup terkenal di desa tersebut. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di desa Karjosari dan langsung ke tempatnya Pak Kades. Tak lama kemudian, mereka berdua dihampiri oleh seorang nenek sekaligus ibu dari Pak Kades yang mengatakan bahwa dia tidak ada di rumah. Mereka berdua pun langsung ke rumah bekas orang tuanya tersebut yang sudah terbengkalai sejak Maya berumur 5 tahun. Ketika Maya dan Dini sedang menelusuri rumah, tiba-tiba terdengar dari luar ada beberapa warga yang habis dari pemakaman. Maya dan Dini pun kepo dan sekaligus untuk mencari makam orang tuanya. Dan pada akhirnya Maya pun menemukannya. Namun dia merasa aneh dengan banyaknya kuburan anak kecil di pemakaman tersebut. Malam pun tiba. Di saat mereka berdua tidur nyenyak, Maya mendengar suara dari luar seolah-olah ada seseorang yang sedang melahirkan. Dan ternyata benar. Tak lama kemudian Pak Kades pun datang. Dan ketika anak itu lahir, Pak Kades pun membawanya dan secara sadis dia pun menenggelamkannya. Keesokan paginya Maya dan Dini terheran-heran, baru kemarin ada yang meninggal, sekarang ada lagi. Karena kepo mereka berdua pun mengikutinya.
Setelah pemakaman selesai, Pak Kades dan para warga pun menghampiri Maya dan juga Dini dan menanyakan apa tujuan mereka datang ke desa ini. Mereka berdua pun berpura-pura sebagai mahasiswi untuk menulis tentang desa ini. Dengan alasan itu pun Pak Kades percaya dan menyuruh mereka berdua untuk datang ke rumahnya. Di sini mereka berdua mulai merasa ada yang tidak beres dengan kampung tersebut dan meragukan rencana awal mereka untuk mengambil warisan orang tuanya. Sebab kejadian seorang laki-laki yang meneror dulu itu berkaitan dengan Maya yang dikenal orang tersebut. Maya ini mempunyai nama lain yaitu Rahayu. Dikarenakan perut mereka mulai berdendang, Maya pun keliling desa untuk mencari makan dan bertemu dengan penjual makanan yang bernama Rati. Maya pun menanyakan kepadanya tentang rumah bekas orang tuanya itu dan dijawab bahwa rumah itu adalah tempatnya iblis dan juga sarangnya penyakit mematikan. Seketika Maya pun terheran-heran dengan jawaban dari Rati. Scene berpindah kepada Dini yang sedang didatangi dua orang warga yang menanyakan alasan kenapa mereka berdua tinggal di rumah tersebut. Dan Dini pun mengetahui maksud dari warga itu, bahwa mereka itu sedang mencari tahu tentang ahli waris dari rumah tersebut. Dan Dini pun mengaku bahwa dia ini adalah Rahayu. Terlihat ekspresi mereka berdua itu langsung berubah, seolah-olah mereka itu ingin mengajak Dini ke suatu tempat dengan beralasan untuk mempertemukan Dini dengan Pak Kades untuk membicarakan tentang ahli waris. Dengan ragu-ragu Dini pun mengikuti mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka berdua bersikap aneh dan mencoba untuk menangkap Dini. Hingga akhirnya Dini pun tertangkap. Dengan keadaan terikat, Dini pun digantung secara terbalik. Tak lama kemudian Pak Kades pun datang dan memanggil Dini itu Rahayu. Dan tiba-tiba ibunya Pak Kades pun datang. Dengan tanpa dosa, nenek-nenek gak ada alak itu pun langsung menebas lehernya Dini. Dini pun tewas seketika. Dan nenek-nenek itu lebih mementingkan dua warganya yang akan segera melahirkan dan menyuruh mereka semua untuk segera kembali ke desa. Di sisi lain, Maya sedang kebingungan dan berusaha untuk mencari sahabatnya tersebut. Hingga sampailah di rumahnya Pak Kades. Namun, Maya datang situ hanya untuk menanyakan keberadaan Dini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pak Kades pun berpura-pura tidak tahu keberadaan Dini. Karena tidak mendapatkan informasi, Maya pun kembali pulang. Terlihat sosok nenek-nenek tadi sedang menjemur sesuatu yang ternyata itu adalah kulit dari Dini yang akan dibuat untuk bahan pembuatan wayang kulit. Malam pun tiba. Maya berusaha untuk menghubungi Dini, namun nomornya selalu tidak aktif. Di sela-sela itu, secara tiba-tiba ada seseorang anak kecil yang mengajak Maya untuk melihat warga yang akan sedang melahirkan. Pak Kades pun sangat percaya diri bahwa anak yang akan lahir itu akan sehat. Namun hasilnya nihil, anak itu lahir tanpa kulit. Dengan kejam, Pak Kades pun langsung mengeksekusinya. Maya pun sangat terkejut dengan perbuatan keji yang dilakukan oleh Pak Kades tersebut. Warga pun kecewa sebab kutukan itu masih belum hilang. Tanpa disengaja, Maya malah membuat suara gaduh yang memicu para warga itu untuk memeriksanya. Namun beruntungnya di situ ada Rati yang menyelamatkannya. Rati pun langsung membawanya pergi dari tempat tersebut dan menceritakan semua kejadian di masa lalu. Sebelum kutukan itu terjadi, dulu ada seorang laki-laki yang kaya raya dan memiliki banyak pembantu. Salah satunya ibunya Pak Kades tadi. Dan kemudian dia memiliki anak yang bernama Ki Donowongso. Sejak kematian ayahnya, Ki Donowongso mewarisi semua kekayaan dari ayahnya tersebut. Bukan hanya kaya raya, dia Dini juga sangat pintar membuat wayang kulit, sekaligus dalangnya. Dia ini sangat terkenal di zamannya dan ada juga Nyai Sinta, gadis tercantik di desa tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menikah. Namun sudah 3 tahun lamanya mereka juga belum punya anak. Hingga Nyai Sinta jatuh sakit saking malunya. Hingga akhirnya 5 tahun kemudian mereka berdua dikaruniai anak. Namun tidak ada yang tahu kejadian apa yang menimpa anaknya, yang ternyata anaknya itu lahir tanpa kulit. Sungguh mencengangkan, bukan?
Oke, lanjut. Tak lama setelah itu, warga pun geger dengan hilangnya 3 anak yang sampai sekarang belum ditemukan. Dan pada akhirnya warga melihat anaknya Ki Dono Wongso untuk pertama kalinya yang bernama Rahayu, yang terlihat sangat sehat dan juga cantik. Warga pun berspekulasi bahwa Ki Dono Wongso itu difitnah melakukan praktek ilmu hitam dan melakukan perjanjian dengan iblis, hingga akhirnya dia gila dan melakukan pembantaian di saat pertunjukan dalang. Dan kabarnya pembantu Ki Dono Wongso membawa Rahayu pergi ke Konoha ya. Pokoknya hacu bangke. Salah. Dan kabarnya pembantu Ki Dono Wongso membawa Rahayu pergi ke kota. Sejak dari itu desa ini terkutuk. Setiap anak yang lahir di desa ini akan terlahir tanpa kulit. Dan kutukan tersebut belum hilang sampai saat ini. Para warga dan Pak Kades pun menyadari bahwa wanita yang mereka kuliti itu bukan Rahayu, sebab kutukan itu belum hilang. Para warga pun sepakat untuk memburu Maya dan langsung menyebar ke tiap sudut desa. Kita balik lagi kepada Maya yang sedang memperhatikan sebuah foto yang diduga itu adalah laki-laki yang dulu hampir membunuhnya. Dan ternyata benar laki-laki itu adalah suaminya Ratih. Di sela-sela obrolan tersebut, tiba-tiba ada warga yang datang untuk mencari Maya. Namun dengan pengalihan isu tingkat tinggi, mereka pun pergi dengan tangan kosong. Dan adegan petak umpet pun terjadi antara warga dan juga Maya. Secara mendadak Maya ditelepon sama Mas-Mas Delman yang sedang OTW untuk menjemput Maya. Namun dia itu ditemani sama polisi lokal, yang ternyata dia itu salah satu penduduk desa. Dan intinya mas-mas itu dijebak untuk menemukan lokasi di mana tempat Maya berada. Adegan petak umpet versi 2 pun terjadi lagi. Betapa senangnya Maya sebab dia berhasil mendapatkan tumpangan untuk melarikan diri. Namun gara-gara ada bocil FF yang mengganggu perjalanan, Maya pun sampai terpental terguling-guling. Dan salah satu dari personil trio bocil menghampiri Maya dan memberinya penglihatan masa lalu yang sebenarnya. Bisa kita lihat faktanya Nyai Sinta ini berselingkuh dengan pembantunya sendiri, yang ternyata dia itu Ki Saptadi yang sekarang menjadi Pak Kades. Lebih tepatnya mereka berdua itu saling mencintai. Namun Ki Dono Wongso itu keburu duluan menikahi Nyai Sinta. Perselingkuhan mereka itu diketahui oleh ibunya Ki Saptadi dan melakukan ritual untuk anaknya sendiri agar dia lupa dengan Nyai Sinta dan juga menyatet kandungan Nyai Sinta. Disebabkan anak itu lahir tanpa kulit. Ki Dono Wongso itulah yang ternyata penculik trio bocil tersebut. Bukan hanya itu, dia juga mengkuliti kulitnya yang kemudian dijadikan wayang kulit. Disebabkan efek dari ritual tersebut, anak itu berhasil menjadi anak yang sehat dan normal. Namun Ki Saptadilah yang menjebak Ki Dono Wongso pada tragedi pembantaian waktu itu. Semuanya terbunuh dengan sadis termasuk Nyai Sinta dan juga Ki Dono Wongso. Biasa aja anjing. No. Kemudian trio bocil itu mengarahkan Maya untuk melepaskan kutukan desa tersebut dengan cara menyatukan wayang kulit mereka dan juga jasadnya kemudian dikuburkan kembali. Setelah sadar, Maya pun langsung bergegas untuk melakukan apa yang trio bocil itu katakan. Dengan dibantu dengan Ratih, pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. Di saat mereka berdua sedang menunggu anak yang akan lahir, dia didatangi oleh nenek-nenek itu, dan faktanya lagi nenek itu dari awal ingin balas dendam dengan keluarga Ki Dono Wongso. Sebab dulu ayahnya Ki Dono Wongso itu sudah meniduri dirinya hingga lahirlah Ki Saptadi. Maya pun tidak menghiraukan ceritanya tersebut dan bilang bahwa awal dari kutukan tersebut itu disebabkan oleh dia sendiri. Dengan ditonton para warga perindapan, Maya pun digantung dan akan dieksekusi dan juga dikuliti. Namun Maya menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, bahwa dia ini adalah anaknya Pak Kades. Pernyataan itu sempat membuat Ki Saptadi dan juga ibunya itu berdebat.
Hingga pada akhirnya semua pun terungkap. Anak yang baru lahir itu sehat walafiat. Dikarenakan Maya sudah mengembalikan wayang kulit dari trio bocil tadi. Karena rasa bersalah dan juga kecewa terhadap ibunya, Kisep tadi pun bunuh diri dan disusul dengan ibundanya tercinta. Dan pada akhirnya Maya pun berhasil pergi dari desa tersebut. 1 tahun kemudian, warga desa Karjosari kini sudah hidup makmur dan juga bahagia, sebab kutukan tersebut sudah lama hilang. Namun di saat itu warga yang sedang mengandung tiba-tiba terlihat sosok nenek-nenek itu lagi. Dengan teriakan kesakitan dari istrinya, suaminya pun kaget dan kejadian yang sangat mengerikan bahwa anak yang di dalam kandungan istrinya itu diambil oleh sosok nenek-nenek itu dan kemudian memakannya. Seperti biasa, ending yang sangat membagongkan. Yo, oke guys, ini lahir dari film Perempuan Tanah Jahanam. Jadi di sini gua gak ingin ngasih pesan-pesan kepada kalian. Jadi ada sedikit komentar yang sangat mengganjal gue ingin ngomong ini sebenarnya. Jadi silsilah keluarganya itu ini satu keluarga semua ini. Cuma yang ke bawahnya itu para warga jadi ke bawah gitu. Udah intinya itu si nenek jahat, udah nenek lampir itu. Udah intinya itu yang dia yang paling jahat di film ini, coy. Lu jangan body streaming anjir. Udah dia yang paling jahat, udah pokoknya mah itu intinya dia yang paling jahat dan udah mati pun nyusahin orang, guys. Iya guys, jadi kalau kalian masih hidup jangan nyusahin orang ya. Jangan kayak nenek ini, udah mati pun nyusahin orang. Ingat ya. Udah ya. Jadi sing ada dah. Oke lah, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya, guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gue Repan. Saya Nestam Video. Bye bye.